Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Marilah kita mulai pembelajaran pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Kelas 8B ya. Adakah yang tidak masuk? Randy 23 ya. Mono 20 sama 10. Dua Randy sama siapa? Pian. Oke. Yang sama Randy. Oke, masih ingatkah yang terakhir kali kita tampilkan di layar kemarin? Apa? Tentang apa? Peraturan di negaraku. Oh, MBG. Apa saja kemarin yang tata urutan peraturan perundang-undangan? Yang paling atas? MDM. Bukan, undang-undang. Nah, Undang-Undang Dasar 1945. Terus? Ketetapan MPR. Terus bawahnya? Undang-undang atau? Undang-undang atau Perpu, betul. Terus? Peraturan pemerintah, betul. Terus peraturan presiden, terus oke, peraturan daerah, provinsi atau kabupaten. Saya ada pertanyaan kecil. Menurut kalian, mengapa pelanggaran kecil bisa berdampak besar bagi masyarakat? Nah, adakah yang tahu mengapa pelanggaran kecil bisa berdampak besar dalam masyarakat? Adakah yang tahu? Terus kalau gosip, apa yang bakal terjadi? Fitnah? Oke. Menurut kalian, mengapa pelanggaran kecil bisa berdampak besar dalam masyarakat? Yang tadi itu apa? Gosip, terus menyebabkan apa? Fitnah. Terus kalau sudah fitnah-fitnahan, apa yang terjadi? Gelut, tidak ada kepercayaan. Apalagi? Apa kira-kira? Kalau memecah belah. Nah, tidak saling toleran. Nah, jadi yang tadi kalian sebutkan dimulai dari gosip bisa menjadi fitnah, membesar menjadi apa? Terpecah belahnya masyarakat. Jadi dimulai cuma dari gosip bisa sampai memecah belah masyarakat. Nah, itu kenapa pelanggaran kecil saja bisa berdampak besar. Nah, ada beberapa tujuan pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, kalian diharapkan dapat satu, menganalisis contoh peraturan. Dan akibat pelanggarannya. Dalam kehidupan bernegara. Yang kedua, menjelaskan
hubungan antara peraturan, hubungan antara peraturan dan ketertiban masyarakat. Terus yang ketiga, memberikan solusi terhadap kasus pelanggaran peraturan secara mandiri. Nah, berikut ada beberapa tujuan dari pembelajaran pada pertemuan kali ini. Oke, nah pada pertemuan pada kali ini saya menyiapkan ada beberapa LKBT yang dapat kalian baca, kalian pelajari, dan kalian kerjakan. Di antaranya ada beberapa contoh kasus analisis seperti pelanggaran peraturan lalu lintas atau kebersihan lingkungan. Silahkan dapat kalian kerjakan. Yuk. Hello, seperti ini. Ya. Oke, di situ kalian bisa membaca ada beberapa contoh permasalahan pada masyarakat. Terus dapat kalian cari cara penyelesaiannya. Kita masuk ke pembukaan. Mana? Tuliskan bentuk pelanggaran peraturan mungkin nanti satu-satu. Misalnya yang satu kamu isi satu semua, yang dua isi dua. Oke? Yang kan ada beberapa pertanyaan toh. Ada contoh dua kasus. Nah, kamu pilih salah satu. Kamu isi yang sesuai pilihan kamu. Misal kamu memilih kasus satu pelanggaran peraturan lalu lintas, kamu isi pertanyaannya sesuai yang kasus pertama. Kalau kamu memilih yang kasus dua peraturan kebersihan lingkungan, bisa kamu isi pertanyaannya berdasarkan kasus yang kedua. Terserah kamu mau memilih kasus yang pertama atau kasus yang kedua. Nanti kita identifikasi bersama-sama. Oke, sudah siap? Hapus ya. Nah, di situ kan ada contoh studi kasusnya. Sekarang saatnya kamu mencari tahu bentuk pelanggarannya gimana, terus dampaknya apa, sama siapa yang dirugikan. Bentuk pelanggaran, dampak, dan siapa yang dirugikan. Kasus pertama, bentuk pelanggarannya apa? Tidak memakai helm. Melawan arus lalu lintas. Terus yang contoh pelanggaran peraturan yang pertama, dampaknya apa kalau tidak memakai helm atau melanggar arus? Menambah resiko kecelakaan. Terus melanggar peraturan, sanksi ya, hukum. Terus yang dirugikan siapa? Hah? Seluruh pengendara di sekitar. Nah, dari contoh
apa ya? Itu dari contoh kasus yang pertama yang dimulai dari kamu tidak memakai helm sama melawan arus, yang dimulai dari kamu, terus kalau terjadi masalah bisa semua yang ada di sekitar itu terkena masalahnya kalau ada kecelakaan. Nah, terlibat cuma gara-gara satu orang bisa menjadi banyak yang terkena. Nah, oke, menurut kamu gunanya ada peraturan di masyarakat itu untuk apa? Gunanya ada peraturan kok sampai perlu ada peraturan segala? Bukannya harusnya baik-baik saja agar tentram, terus agar apa? Tidak terjadi masalah, agar apa lagi? Tidak menyusahkan orang lain. Nah, menurut kalian apa solusi yang bisa kalian pikirkan untuk masalah yang pertama? Mengikuti peraturan dengan apa? Mengikuti peraturan dengan baik, misalnya memakai helm, terus tidak melawan arus, terus apa lagi? Nah, tidak seenaknya dalam berkendara. Nah, oke, terima kasih untuk yang telah kalian. Terima kasih atas semua masukan dari kalian. Apapun jawabannya, pertanyaan atau apa tanggapan kalian, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terus kita ke refleksi. Peraturan apa yang paling ingin saya tingkatkan kepatuhannya? Peraturan apa yang paling ingin saya tingkatkan kepatuhannya? Peraturan apapun menurut kamu yang penting, yang paling kamu inginkan tingkat kepatuhannya, kira-kira apa? Hah? Tidak melanggar peraturan apa? Sekolah, di rumah, di masyarakat, semua. Oke. Peraturan apa yang ingin kamu tingkatkan kepatuhannya? Di rumah dan di sekolah. Apa? Iya po. Oke, untuk di akhir penghujung pertemuan kali ini saya akan memberikan tugas, yaitu satu, mencari satu contoh pelanggaran di masyarakat dan di berita. Terus yang kedua, menuliskan solusinya dari menuliskan solusinya dari contoh pelanggaran di masyarakat atau di sekolah. Kalian cari pelanggaran peraturannya di masyarakat, terus kalian tuliskan solusi untuk menyelesaikan pelanggaran peraturan itu. Kasus dan solusinya. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.